Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ibu Putri Mutiara Mawadah. Di sini Ibu akan membahas tentang rekayasa teknologi informasi dan komunikasi di mata pelajaran prakarya kelas 8 di bab kedua. Sebelum belajar, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat di kemudian hari. Langsung saja ya, Ibu akan membahas tentang rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Bagian pertama, bagian A, Ibu akan membahas tentang sejarah perkembangan TIK. Pada dasarnya, informasi disebarkan oleh manusia dengan menciptakan sebuah alat, sistem, ataupun kode tertentu agar dapat berkomunikasi dan saling berinteraksi. Kata teknologi berasal dari kata Prancis yaitu la technique. Artinya adalah sarana yang digunakan untuk menyediakan barang dan kebutuhan manusia demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup. Sedangkan kata informasi berasal dari kata Prancis kuno yaitu information yang memiliki garis besar konsep dan ide yang terus-menerus dikembangkan agar dapat membantu manusia untuk membuat sebuah berita informasi yang bisa disebarkan pada khalayak luas. Teknologi dan informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Sekarang ini menggunakan teknologi perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yaitu software dengan ukuran yang kecil namun kapasitasnya tinggi. Perkembangan ini juga membuat berbagai kegiatan kita dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat. Terdapat 3 masa sejarah perkembangan TIK yaitu masa prasejarah. Pada masa ini, biasanya mereka menggambarkan atau mendapatkan informasi pada dinding gua tentang berburu binatang dan buruannya. Perkembangan selanjutnya diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Contohnya seperti kendang, terompet dari tanduk binatang, atau isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Yang kedua yaitu masa sejarah. Di masa sejarah ini ada 4 masa atau 4 dekade, yaitu di tahun 300 sebelum Masehi untuk pertama kalinya tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dan simbol piktograf sebagai huruf, simbol dan huruf-huruf ini mempunyai bentuk dan bunyi yang berbeda pada penyebutannya sehingga mampu menjadi di kata, kalimat, dan bahasa. 2900 sebelum Masehi yaitu bangsa Yunani Mesir kuno menemukan tulisan hieroglif yaitu merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili simbol yang berbeda. Pada tahun 500 sebelum Masehi, serat papirus digunakan sebagai kertas yang terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil dan menjadi media tulis dan media informasi yang kuat dan fleksibel. 105 Masehi, bangsa Tiongkok menemukan kertas. Kertas ini terbuat dari bambu yang dihaluskan. Pada masa modern, yaitu tahun 1455, Johann Gutenberg menemukan mesin cetak menggunakan plat huruf terbuat dari besi. Tahun 1830, Augusta Lady Bryan menulis program komputer. Alat tersebut didesain untuk memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk dalam sebuah kartu. Mesin ini juga dikenal
dengan bentuk komputer pertama. Tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa Morse, yaitu dengan pengiriman dan penerimaan informasi dapat digunakan secara luas oleh masyarakat dan dirintangi jarak dan waktu. Tahun 1937 sampai 1990, internet dikenal dengan istilah TCP atau IP. Di tahun 1991, sistem bisnis dalam bidang IT, yaitu pada tahun 1992 pembentukan komunitas internet kemudian dikenal dengan istilah World Wide Web, yaitu kita sering menggunakan dengan www. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet dan penelitian untuk pengembangan sistem dan alat yang lebih canggih. Bagian kedua yaitu tentang media penghantar komunikasi. Di era modernisasi ini, media mulai merambah dan dipakai oleh siapapun sebagai alat dan sarana berkomunikasi. Karena sarana berkomunikasi berkembang seiring bertambahnya tahun. Alat komunikasi modern yang sangat praktis dan efektif dalam komunikasi antar sesama individu berdasarkan rentang dan waktunya. Di sini kita akan mengetahui tentang media komunikasi terbagi dua, yaitu pada masa tradisional atau media alat komunikasi tradisional dan komunikasi modern. Di antaranya alat komunikasi tradisional yaitu sebagai yang terbuat dari daun lontar, lonceng atau kentongan, surat, burung merpati, telegraf. Kalau alat komunikasi modern yaitu seperti koran, radio, televisi, faksimil, telepon, handphone, dan komputer. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, di akhir penjelasan, di akhir materi, Ibu akan membuat sebuah tugas mandiri di mana nanti Ibu akan meminta kalian untuk mengamati alat komunikasi tradisional dan modern yang ada di sekitar kalian. Kemudian tulis dan sebutkan fungsinya pada tabel berikut ini, ya. Jangan lupa kalian like dan tulis di kolom komentar tentang kehadiran kalian dan sebutkan kelasnya, ya. Sekian pembahasan di bab kedua ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Selamat mengerjakan. Ibu cukupkan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar, semangat terus walaupun dalam keadaan daring seperti ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.